Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Novaris Baskara, NIP 504622110. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi geowisata di Kabupaten Semarang. Daftar isi dari presentasi hari ini yaitu yang pertama merupakan lokasi, yang kedua adalah aspek geologi, yang ketiga aspek geowisata, dan yang terakhir adalah potensi bencana dan mitigasinya. Lokasi yang saya ambil yaitu pemandian air panas Gunung Harjo yang di mana terletak pada Desa Welimut, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, kawasan Gunung Harjo, Kabupaten Semarang. Eh, untuk pemandian air panas Gunung Harjo ini telah lama dikenal sebagai destinasi wisata yang memanfaatkan air panas alami yang bersumber langsung dari kedalaman perut bumi Gunung Ungaran. Untuk Gunung Ungaran sendiri merupakan gunung api tua yang tidak lagi aktif, di mana Gunung Ungaran merupakan jenis stratovolcano atau gunung api yang berbentuk kerucut. Hal ini terbentuk dari lapisan-lapisan lava yang mengeras bergebra dan abu vulkanik yang menumpuk selama ribuan tahun. Untuk geologi Gunung Ungaran dapat dilihat pada gambar sebelah kanan yang diambil dari jurnal Browne dan Priyutami pada tahun 2007. Salah satu bukti terkuat dari masa lalu vulkaniknya merupakan aktivitas panas bumi yang masih tersisa, di mana keberadaan mata air panas seperti di daerah Sidomukti dan Bandungan itu menunjukkan bahwa masih ada sisa-sisa panas magmatik di bawah permukaan, di mana aktivitas ini merupakan sumber utama potensi geowisata di daerah tersebut. Untuk geologinya, pertama melihat dari komponen-komponen pembentuk sistem panas bumi, mulai dari batuan sumber panas, air tanah, dan batuan penutup. Kemudian ada batuan reservoir, serta mengacu pada konsep model panas bumi bermedan terjal yang menurut Corbett and Leach pada tahun 1997, di mana ilustrasi yang dipaparkan oleh Irwan Chandra Buda satu yang tetap mengacu pada konsep Corbett and Leach itu di lava yang ada di bawah perut bumi bertemu dengan reservoir reaksi vulkanik dari patahan kali Getas. Kemudian naik ke alterasi hidrotermal yaitu caprock dari Gunung Ungaran. Kemudian untuk geologinya, yang pertama itu ada reservoir, terdapat batuan sarang, di mana batuan ini berfungsi untuk menyimpan fluida panas di Gunung Ungaran. Untuk batuan reservoir juga adalah batuan vulkanik dari Gunung Ungaran tua atau sedimen tersier yang diterobos oleh magma. Batuan ini harus memiliki porositas dan permeabilitas yang cukup baik. Kemudian di atas reservoir dari batuan sarang itu terdapat batuan penunjung. Lapisan batuan penunjung ini merupakan lapisan kedap air di atas reservoir yang berfungsi untuk mencegah fluida panas yang berupa air dan uap untuk keluar terlalu cepat ke permukaan. Batuan penunjung di Gunung Ungaran ini diimplementasikan berupa batuan ubahan atau alternasi bertipe algarik dan batuan vulkanik kuat teratas yang bersifat impermeabel atau kedap air. Kemudian selain itu terdapat komposisi batuan permukaan di Gunung Ungaran. Secara umum, Gunung Ungaran didominasi oleh batuan vulkanik quarter yang berupa aliran lava, bereaksi vulkanik, dan tufan dengan komposisi bervariasi termasuk basalt alofin, andesit piroxen, dan andesit hornblende. Kemudian yang terakhir ada lapisan granit. Kemudian untuk aspek wisatanya yang terdapat di sumber air panas alami di beberapa lokasi di Gunung Ungaran seperti di Pemandian Gelimut di Desa Gunung Harjo dan Candi Gedong Songo. Untuk analisis SWOT dari pemandangan air panas ini, terdapat strength atau kekuatan di mana fluida panas bumi Gunung Ungaran berasal dari air tanah yang menerima input as gas magmatik melalui telah porosity dan kemudian mengisi batuan reservoir sebagai fluida panas bumi. Di mana panas bumi memiliki potensi adanya di mana hal ini memiliki potensi adanya temuan mata air panas panas baru yang ditemukan pada titik-titik Gunung Ungaran dan menjadikannya potensi untuk tempat wisata baru di sekitar Gunung Ungaran. Kemudian untuk weakness atau pelemahannya, pada beberapa sektor di Gunung Ungaran terdapat batuan beku yang telah berubah menjadi lempung, sehingga pada beberapa sektor memiliki bahaya longsor yang dapat terjadi kapan saja.
Kemudian untuk opportunities atau peluang, yaitu kandungan mineral, terutama belerang pada air panas dipercaya memiliki khasiat penyembuhan untuk kulit dan relaksasi. Hal ini menarik segmen pasar di bidang kesehatan atau wellness tourism. Kemudian untuk tracknya, yaitu peningkatan jumlah pengunjung yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan vegetasi, dan masalah sampah. Kemudian untuk potensi bencananya, yang pertama itu adalah gerakan tanah, di mana sumber yang saya ambil yaitu portal NDG menunjukkan bahwa warna kuning ini merupakan daerah dengan hazard menengah dan hijau dan hazard rendah. Untuk gerakan tanah sendiri pada daerah Gunung Harja mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah, di mana pada zona ini terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan. Kemudian untuk hazard gempa bumi, itu kawasan ini berpotensi teranda goncangan gempa bumi dengan skala intensitas antara 7 hingga 8. Kemudian untuk mitigasi bencananya, yang pertama, penguatan lereng itu dilakukan dengan teknik rekayasa sipil untuk meningkatkan daya dukung tanah atau dengan menggunakan ground anchor. Kemudian pengendalian air permukaan itu mengatur aliran air agar tidak teresap berlebihan ke dalam masa tanah. Karena kejenuhan air merupakan pemicu utama longsor. Kemudian dapat dilakukan juga membangun saluran drainase di bagian rawan lereng untuk mengalirkan air secepat mungkin menjauh dari lereng. Kemudian pengendalian tanah di bawah permukaan tanah, pembuangan air di bawah permukaan tanah dilakukan dengan pembangunan sumber resapan untuk mengeluarkan air dari lereng. Dan yang terakhir, konservasi vegetasi, di mana melakukan penanaman pohon untuk mengikat massa tanah dan mengurangi erosi. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, paparkan. Nah, jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.